Masa intens investigasi. Jagat dunia sosial media beberapa waktu belakangan ini dihebohkan dengan kabar putusnya kisah cinta pasangan Rizky Nasar dan Syifa Haju yang menghiasi jagat pemberitaan dan juga sosial media. Ya, terungkap setelah Syifa mengkonfirmasi kabar terkait kandasnya hubungan mereka lewat konten eksklusif di laman sosial medianya. Kandasnya kisah cinta keduanya memang mengutas tanda tanya besar. Mengapa kisah cinta keduanya yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun tidak berakhir ke pelaminan seperti harapan dari fans mereka? Lantas, seperti apakah ungkapan Syifa setelah kandasnya kisah cintanya yang berawal sejak sama-sama membintangi film bertajuk The Way I Love You di tahun 2019 tersebut? Benarkah pula sedari awal tidak ada harapan di antara Syifa dan Rizky Nasar untuk melanjutkan kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan? Lalu seperti apa pula momen-momen romantis mereka, khususnya saat Rizky Nasar tersandung kasus narkoba di tahun 2021 silam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak ada yang dapat menampik jika perihal jodoh, maut, dan rezeki merupakan rahasia dari Sang Maha Kuasa. Sekeras apapun manusia berusaha, tidak akan bisa berjalan tanpa restu dari Sang Maha Kuasa. Ungkapan tersebut sepertinya tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada hubungan Rizky Nasar dan Syifa Haju yang dikabarkan berpisah setelah kurang lebih 5 tahun terjalin namun tidak berakhir dengan bahagia. Dikabarkan membina hubungan sejak sama-sama membintangi film bertajuk The Way I Love You di tahun 2019 lalu. Tentu tidak ada yang menyangka hubungan yang seyogyanya memasuki usianya yang ke-5 tahun pada Agustus 2024 ini ternyata harus berakhir kandas setelah Syifa mengkonfirmasi hal ini lewat konten eksklusif di laman sosial medianya. Menuliskan putusnya hubungan di antara mereka yang menurut Syifa berakhir sejak beberapa minggu ke belakang. Syifa pun juga menuliskan kandasnya hubungan di antara mereka bukan dikarenakan adanya pihak ketiga dan mereka pun memilih untuk merahasiakan alasan sebenarnya. Ya, menjadi topik hangat yang diperbincangkan di sosial media. Kandasnya hubungan mereka sepertinya membuat para fans yang mengharapkan hubungan di antara mereka berakhir ke pelaminan dibuat kecewa. Pasalnya, di sosial media mulai muncul beberapa video Syifa Haju dan Rizky Nasar saat masih berpacaran, di mana warganet pun menanggapi jika cinta Syifa seolah-olah bertepuk sebelah tangan untuk pria kelahiran Bali tersebut. Hal inilah yang membuat Syifa pun kembali muncul dan angkat bicara. Karena gini, dulu tuh aku juga berpikir kayak oke, happy ending. Happy ending aku adalah ketika aku udah menikah, ternyata gak selalu kayak gitu. Happy ending orang tuh gak selalu harus dengan menikah kok. Happy ending orang tuh beda-beda. Ada yang dikasih jodohnya, mungkin gak dikasih jalan buat di dunia, mungkin di akhirat nanti baru dikasih jodohnya. Ada juga yang mungkin emang jalan hidupnya di dunia yang buat apa ya, buat berbakti sama orang tuanya, buat fokus sama dirinya dia sendiri. Nanti nggak, jadi kayak menurut aku pernikahan itu bukan tujuan hidup. Kayak emang itu adalah penyempurnaan, tapi
sebuah hubungan yang bahkan telah sampai ke taraf keluarga yang sudah saling mengenal, tapi sepertinya tidak membuat hubungan mereka pun akan berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, santer dikabarkan di bulan April 2024 kemarin, Rizky Nazar disebut-sebut telah melakukan acara lamaran. Karena beredarnya sebuah video yang dianggap warganet sebagai sebuah aksi nyata yang dilakukan Rizky Nazar untuk kelanjutan hubungannya dengan Syifa. Namun, harapan pun hanya tinggal harapan. Seperti dikonfirmasi langsung oleh Rizky Nazar setelah beredarnya video tersebut. Hal itu adalah momen pertemuan biasa yang dilakukannya dengan Syifa Haju, lantaran sang kekasih sedang berada di tanah kelahirannya di Bali untuk sebuah pekerjaan. Ya, ini saya mau klarifikasi kalau ini bukan ini. Warganet ramai menduga Rizky Nazar telah lamar Syifa Haju. Netizen terharu couple ini menikah. Ini maaf guys, ini beritanya nggak tepat. Ini sebenarnya foto lagi makan waktu itu udah tahun kemarin. Terus ini Syifa kemarin kebetulan ada kerjaan di Bali jadi kita ketemu. Iya itu kalau yang fotonya benar kemarin. Tapi yang lagi makan tuh udah lama kayaknya, yang ngumpul bareng-bareng tuh. Iya masih vibes lebaran lah ya. Ya. Iya itu emang dia kayak itu dikasih ayahnya deh, cincin dari ayahnya Syifa deh. Iya belum dari saya belum. Sementara itu, sama-sama menekuni bidang keartisan. Momen terakhir keduanya muncul di layar kaca saat Syifa dihadirkan dalam sebuah sinetron yang kebetulan juga dibintangi oleh Rizky Nazar. Kerap beberapa kali mampir ke lokasi syuting untuk menemani sang kekasih. Saat itu, Rizky Nazar pun juga sempat mengutarakan alasannya sampai dengan saat ini belum melakukan tindakan nyata untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Benarkah jika sedari awal tidak ada harapan di antara Syifa dan Rizky Nazar untuk melanjutkan kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan? Enggak sih, enggak sama sekali sih. Gak gikuk sih, lebih ke Karena kayak ini juga karakternya, iya itu kayak tadi Syifa bilang kayak temenan, sahabat zaman dulu. Jadi terus juga Syifa karakternya kan fun. Jadi ya udah asik aja, asik aja, canda-canda. Ini hari ketiga aku syuting. So far aku menikmati banget sih karena karakter aku fun banget, terus juga bawel. Jadi apa ya, ceria aja gitu syutingnya, kayak asik aja gitu. Ya kalau itu mah bonus lah ya. Karena kan enggak kan sebenarnya even aku nggak syuting di sini pun ya aku sering main ke lokasi juga jadinya. Cuman bedanya ya kali ini main ke lokasinya nggak diem doang, syuting gitu. Karena kita nyantai aja ya. Udah nyantai aja. Iya. Emang Masih mencapai target-target yang perlu dicapai. banyak apa namanya? Tujuan masing-masing masih banyak yang inilah. Yang masih targetnya masih banyak yang belum tercapai ya. Nggak banyak sih yang belum tercapai, cuman maksudnya ya kan pernikahan itu kan sesuatu yang serius dan nggak bisa kayak harus direncanakan dengan sematang mungkin gitu. Targetnya apa ya? Targetnya nggak? Kayaknya kalau gue sih ya udah. Apa? Jalanin Gue kagak aja. tahu. Ya udah jalan, maksudnya kayak nggak terlalu menargetkan. Terus dari awal gue sama Syifa juga emang waktu masih muda juga sih, umur berapa ya, 22 ya pertama kali ya, 21, 22, jadi belum ada gambaran ke sana. Dan tapi ya alhamdulillah ternyata hubungannya bisa bertahan lama, alhamdulillah awet-awet aja. Tapi emang tujuan ini belum sampai ke sana gitu. Emang masih belum sampai ke sana.
emang udah dijalanin aja, tapi ya ternyata udah nggak terasa udah berapa, 3 tahun ya. Sementara itu, di tengah kabar putusnya kisah cinta mereka, tentu tidak ada yang menampik kedekatan mereka, layaknya sejoli yang seharusnya berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Lihat saja, di tengah permasalahan yang tengah didapatkan sang kekasih, Syifa pun tetap memberikan dukungan untuk Rizky Nazar. Lantas, seperti apa momen Syifa saat memberikan dukungan untuk kebebasan Rizky Nazar pada saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Memiliki paras tampan, sukses dan menjadi idola remaja, tak lantas membuat Rizky Nazar tidak memiliki kekurangan seperti manusia pada umumnya. Pemilik nama lengkap Rizky Nazar juga sempat tersandung kasus narkoba di akhir tahun 2021 silam. Di masa-masa ini pun, dukungan juga datang dari sang kekasih Syifa Haju yang datang untuk memberikan kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-26 tahun. Gi, kok kaget nggak? Lumayan. Apa udah nebak dikit? Nggak? Enggak, kira meeting kan. Senang. Oke. Kemarin kan udah disurprisein berdua doang sama Syifa. Iya. Agak dikit ya. Iya. Saya ada surprise lagi. Banyak bersyukur lah, banyak belajar juga. Dan udah tua belum sih? Udah tua ya? Ya udah lumayan lah ya. Quarter Ya, life. berpikir udah harus lebih dewasa dan udah harus banyak lah yang dipikirkan ke depan dan dipersiapkan. Jadi ya harus lebih baik dan lebih hati-hati lagi aja lah menjalani hidup. Merayakan hari bahagia dan penuh sukacita pada saat itu, memang tak ada sesuatu lagi yang dapat menggambarkan kebahagiaan Rizky Nazar. Pasalnya, selain dirayakan dengan Syifa, di momen tersebut keluarga pun juga memberikan dukungan kepadanya. Seperti inilah ungkapan hati Rizky Nazar ketika mendapatkan perlakuan spesial dari sang kekasih dan juga keluarga di hari ulang tahunnya, terlebih pasca menjalani rehabilitasi. Seneng sih, maksudnya kayak banyak yang suka sama kita berdua. Tapi kalau dibilang couple goals ya nggak goals lah, nggak goals banget kan. Pasti orang punya kekurangannya ya, jadi ya gitu deh. Terus banyak yang support juga untuk apa ya, tahun ini ya lebih banyak merasakan pengalaman sih untuk membentuk karakter aku ke depannya kayak gimana dan untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Terus apa lagi ya, tapi kalau tahun ini lebih banyak keluarga ngumpul. Dari beberapa tahun ini aku melihat dia, pasti dong ada perubahan kan. Manusia pasti melalui banyak sekali proses pendewasaan gitu. Dan sekarang alhamdulillah menurut aku, sebelumnya sebenarnya dia udah orang yang masya Allah luar biasa gitu, tapi sekarang aku ngelihat banyak hal-hal yang bisa dia pilih lagi mana yang penting dan mana yang nggak penting buat dia, dan lebih terencana, lebih tahu mungkin maunya ke depannya apa. Insya Allah semoga pokoknya semakin baik lagi sih. Sementara itu, tentu keluar dari permasalahan yang menjeratnya bukanlah sebuah hal yang mudah bagi Rizky Nazar pada saat itu.
Beruntung, di saat-saat masa sulit, Syifa Haju pun tidak pernah menyerah untuk memberikannya semangat agar terus berjuang. Lantas apa alasan Syifa yang selalu setia pada Rizky Nazar pada saat itu walaupun sempat terjerembab dengan kasus narkoba? Ya alhamdulillah aku bersyukur banget dan ngerasa beruntung juga ada orang yang support sistemnya kayak Syifa. Jadi ya aku bersyukur banget ditemani kapanpun dan selalu mensupport dan selalu berusaha bikin perasaan aku tenang terus gitu, misalnya dalam keadaan apapun kan ya, supportnya lah. Syifa luar biasa. Enggak lah, Syifa pengertian sih, dia sangat pengertian dan cukup dewasa untuk memahami mood gue, jadi ya terima kasih. Sabarlah, gila kali lo. Sabar apa ya, Syifa luar biasa lah ya dia. Aku selalu aku ngelihat Rizky memiliki banyak sekali value yang aku sangat amat respect, dan aku pengen support dia terus aja karena aku percaya dia adalah orang yang sangat baik dan pantas untuk mendapatkan semua support itu dari aku. Jadi bukan semata-mata aku support terus kayak dia aku doang, enggak, aku ngelakuin itu juga karena dianya juga adalah orang yang sangat baik. Jadi bukan semata-mata kayak ya udah cuman dia aku doang, enggak, tapi karena dia juga selalu mensupport aku di saat aku butuhin support itu. Jadi ya di saat dia butuhin support itu ya aku harus ngasih support itu juga ke dia. Di balik dukungan Syifa Haju yang agaknya kini hanya tinggal kenangan belaka bagi Rizky Nazar, tidak ada yang menyangka jika sang kekasih memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Lantas, apakah kemampuan tersebut? Benarkah kemampuan ini pun telah dimilikinya sejak kecil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik sosoknya yang periang dan juga cantik, siapa sangka saat membintangi film horor yang diperankannya belum lama ini, Syifa Haju pun menceritakan jika ia memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Ya, Syifa bisa merasakan kehadiran makhluk halus sejak usianya masih kecil. Lantas, seperti apa Syifa menceritakan perihal kemampuannya itu? Benarkah berbeda dengan kebanyakan orang, Syifa pun malah bersyukur dengan kemampuan yang dimilikinya itu. Ya bisa ngerasain sih, cuman emang ya sering digangguin. Ya emang udah sering kayak gitu dari kecil, jadi ya udah lah. Enggak sih, aku udah sering kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang ya udah lah. Udah sering terjadi kalau aku, cuman nggak mempengaruhi gimana aku beradegan sih. Kayak aku ngerasa untuk pengalaman pribadi aku sama hal-hal mistis, ya udah biarin aja itu terjadi di kehidupan pribadi aku. Cuman kalau misalkan udah when it comes to my job, to what I do, aku ngerasa mau aku dapat syuting film horor sekalipun yang harus syutingnya di tempat terhoror pun aku juga harus siap ngejalanin semuanya gitu loh. Jadi emang ya udah intinya yang ada di pikiran aku fokus kerja aja gitu. Tapi Kak Syifa itu sempat takut sih, cuman ya udah itu ya udah lagi aja gitu. Mungkin mudah untuk memahami kalau misalkan tentunya
di hidup itu pasti berdampingan sama hal-hal seperti itu kali ya. Cuman kalau misalkan untuk karakter pribadi aku kan berbeda banget sama Niki, dalam arti ini kan pertama kalinya Niki mengalami kejadian-kejadian seperti ini gitu loh. Jadi emang aku harus nimbulin rasa pertama kali tahu nih soal hal-hal yang kayak gini, gimana kagetnya, gimana rasa ketakutannya kayak gimana, tapi di satu sisi harus berani kayak gitu-gitunya sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.